Salam hormat. Kami akan paparkan program PPTSB wilayah Sumut 1 untuk tahun 2023. Tadi Pak Sekum telah memaparkan hal-hal yang sudah dikerjakan, mulai dari pelantikan cabang-cabang, pembentukan cabang Parcidomu, demikian juga berbagai program di bidang pendidikan, di bidang kerohanian, bidang olahraga, seni, demikian juga aktivitas ibu-ibu dan wanita Sumut 1. Nanti memang kurang nikah begini memang. Nabalga hitale sono to pelayar tak. Ini perlu perhatian dari ketua yayasan, karena ketika organisasi ini aktif, hal-hal seperti ini menjadi sangat penting. Tapi bagak gua ambil laptop nah, tapi di son gawe kurang vitamin wortel, ada, kamu. Jadi, Omma alur pikir pengembangan program PPTSB Sumut Sada, kita merujuk pada Renstra Pembangunan PPTSB Indonesia 2022-2026 dengan kepemimpinan Bapak Edison. Jadi kita berangkat buku program Manang Renstra PPTSB wilayah Sumut Sada tahun tahun yang lalu, ya. Kita telah menampilkan buku program juga di tahun 2022-2025. Jadi turun mahita analisis kebutuhan warga PPTSB yang relevan, ujulu, ya, yang kekinian, baru hasil refleksi sian pemaparan Sekum lagi program 2022 dan pertumbuhan dan tendensi atau tren PPTSB di masa yang akan datang, baru kebijakan ketua umum kita, hal-hal yang diberi masukan. Kemudian perlu asa konsisten kita, sebenarnya ada kontrak kerja antara ketua wilayah dan ketua cabang, Swakso 5 ketua cabang itu ketua sektor. Molo dan tabai semoni kurang ketat kita memperhatikan program nom tapaparkon tahun lalu. Misalnya sampai sekarang belum sempurna website kita, website PPTSB, terutama dalam program Dukcapil belum sempurna. Masih banyak sektor yang belum memberikan data-data, padahal itu sangat penting untuk tahun politik 2023-2024. Statistik kita itu sangat penting. Sebenarnya capaian yang kita inginkan adalah mendapat rekor muri dari lembaga muri, ya, sebuah organisasi masyarakat yang terorganisir yang baik dengan pesertanya yang sangat besar. Namun itu belum tuntas, Bapak Ibu, belum tuntas. Jadi nanti Pak Ater, bagian IT kita, memaparkan website kita dan menunjukkan hal-hal yang belum kita isi atau kita data. Database sangat penting. Lanjut. Jadi tak nampak Pak Ater. Inilah sasaran strategis kita 2023. Yaitu menghasilkan warga PPTSB Sumut 1 yang human capital dan humanis, berbasis budaya Batak, ya, yang sesuai dengan kebutuhan society 5.0 di era revolusi industri 4.0. Human capital bukan hanya sekedar human resource, tapi manusia modal pembangunan. Warga PPTSB itu dengan berbasis pada nilai-nilai budaya Batak akan terwujud manusia-manusia yang berguna di berbagai sektor, ya, maupun pemerintahan maupun swasta.
Jadi bagaimana proses membangun manusia yang human capital dan humanis di warga PPDSB Wilayah 1. Kemudian terwujudnya suasana kekeluargaan yang kondusif melalui berbagai aktivitas program pengembangan PPDSB. Kunjungan-kunjungan ketua wilayah ke cabang-cabang bukan sekedar mensejahterakan, membangun kooperasi, menampung keluh kesah, tetapi unsur silaturahmi itu sangat penting. Karena tak kenal maka tak sayang. Jadi kunjungan itu merupakan suatu kebaruan bagi warga PPDSB dibandingkan program-program yang sebelumnya. Ya, ada ikatan batin yang terwujud. Ya, dasar kita di sini membangun persaudaraan, kekeluargaan. Untuk itu berbagai persoalan kehidupan kita diskusikan. Ya. Jadi kunjungan ketua wilayah ke daerah-daerah itu bukan hanya sekedar meminta database, bukan sekedar bicara koperasi, bicara pertanian, namun yang paling inti adalah manuaton holong kekeluargaan silaturahmi yang sangat kita butuhkan. Kemudian sasaran berikutnya adalah meningkatnya kapasitas dan kapabilitas PPDSB 1 yang berorientasi mutu berbasis manajemen. Jadi pengelolaan organisasi kita ini di masa yang akan datang tidak lepas dari teknologi informasi. Ya. Jadi baik layanan kerohanian, layanan sosial, layanan pendidikan, layanan yang lain itu kita organisir melalui manajemen. Kita sudah bangun website kita dengan baik, kita sudah bangun majalah kita dengan baik. Ini akan menjadi jalur informasi mengelola PPDSB. Selanjutnya meningkatkan kualitas tata kelola PPDSB yang transparan dan akuntabel. Setiap proses periodisasi maupun proses layanan itu selalu ada kendala-kendala pertanggungjawaban, kendala-kendala kang namadok pengurusi manako manang, tetapi tata kelolanya itu kurang profesional. Ya, baik di tingkat yayasan maupun tingkat cabang-cabang. Jadi perlu tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Alana tung macai gudang do setiap tahun na pingin maju ke PPDSB menyumbangkan pemikiran, menyumbangkan material, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Selanjutnya meningkatkan kredibilitas dan rekognisi PPDSB 1 melalui pengembangan database berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pemasingan dan tuntas dopen yang mencapai sasaran. Dan terwujudnya kaderisasi generasi muda PPDSB 1 yang kapabel dan kompeten dalam bidang organisasi, pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya, bahkan politik. Ya. Jadi generasi muda kita perlu kita bina secara berkelanjutan, karena yang tua-tua ini ya harus ada penggantinya, dan mereka itu harus kapabel, harus kompeten, baik raja adat, baik dalam organisasi publik maupun dalam berbagai aktivitas kepemudaan. Lanjut. Sianomba dapat turun program-program tahun 2020. Yang pertama, kita melakukan tahun 2003 ini reorganisasi PPDSB Sumut 1 berdasarkan ADRT yang baru versi MUBES 2022. Banyak perubahan di ADRT kita di saat
pengembangannya di MUBES. Tentu perlu dilakukan hal-hal yang terkait wilayah Sumut 1. Jadi peninjauan ulang ADRT dan mendudukkan seluruh wilayah, cabang, sektor sesuai dengan ADRT kita. ADRT itu sudah dimuat nanti di website, bisa ditunjukkan nanti, sehingga kita harus melakukan penyesuaian. Udang perubahan-perubahan nadong di sini hasil pemikiran para penasehat, para pengurus pusat maupun Sumut. Misalnya Samos Jeri ngagawe ada cabang khusus, kemudian pengalihan berbagai harta benda menjadi milik PTSB, ada pengaturan-pengaturan baru. Jadi wilayah Sumut sebagai tempat Ponaposogi ada hal yang perlu penyesuaian. Yang kedua, pengembangan cabang dan sektor di wilayah Sumut 1 berbasis database. Molohuber kami Songon Medan walu cabang, Dor Parsidomu gawe 9 cabang wilayah Medan. Molo Langkat Wilala dah saya sada cabang. Nah, di samping luasnya juga banyak warganya. Jadi sangat mungkin bisa sampai 3 cabang Langkat. Demikian BJ 2 Langkat. Deli Serdang sangat luas. Memberi pelayanannya itu mungkin sudah sulit ketua cabangnya sama sektornya. Jadi perlu pengembangan cabang dan sektor, tetapi berbasis database yang sudah kita bangun di website kita, Dukcapil kita, pencatatan penduduk dan sipil. Molo Medan kan walu sia cabang. Dan mungkin dari Serdang Somoni 2 selesai cabang. Songsi Malungun kan gabe itu cabang. Tapi hampir sarupa di Dohot, di Serdang, Sergei, Langkat, Binjai, ya. Paling tidak 3 cabang. Ini kita harus tinjau ulang untuk tahun 2023. Kemudian pemutahiran website. Nah, website tai tak saya tu tahun lewat. Kalian non laho diluncurkan manon Sataida Hasan dan Nirwata lau mengisi Dukcapil. Molo sejarah nggak masuk, buku program nggak masuk, profil nggak masuk, ADRT nggak masuk, sudah dasar-dasar hukum nggak masuk, website tadi tersimpan dengan baik. Molo bentuk kertas tersimpan di kantor, olo di alam rayak ada. Nah, olo mago. Nah, jadi molo nggak di teknologi nggak tersimpan dengan baik. Waktu kunjungan ketua wilayah ke cabang-cabang telah terbentuk beberapa koperasi. Ya, di koperasi ini nanti banyak hal layanan yang bisa diberikan kepada masyarakat, kebutuhan pupuk, kebutuhan bibit, kebutuhan macam-macam. Demikian juga pemanfaatan modal-modal yang ada di orang-orang donatur, ya, untuk kesejahteraan warga PTSB. Demikian juga pemberdayaan di bidang pendidikan. Pak Rudi, Dr. Rudi itu sangat aktif ya dalam program pendidikan, melatih para warga PTSB yang sedang kuliah maupun yang sedang sekolah. Demikian juga di bidang ekonomi dan bisnis, ibu-ibu warga PTSB untuk membangun wirausaha, pembuatan baju, demikian juga khas-khas tradisional Sumatera Utara. Kemarin itu saya lihat langsung ya, Ibu Ketua L1, Ibu Hombar dan yang lain-lain itu mereka sudah membuat bahan-bahan pakaian dan bisa dilanjut menjadi wirausaha yang profesional. Demikian juga di bidang budaya dan politik, ya, kita akan memberdayakan seluruh pakar budaya kita, membuat buku budaya, dan untuk terkait politik ini pemanfaatan database, memberi penguatan pada pemilih-pemilih
dari warga PPTSB, guru dan berenya bisa mendukung apa yang kita cita-citakan. Lanjut. Coba lanjut. Ya, selanjutnya program pendidikan dan pelatihan generasi muda. Ini ditangani oleh Pak Apollo Sinaga dan Bapak Rudi. Selanjutnya peningkatan kesejahteraan warga PPTSB Sumut 1 melalui jalur wirausaha. Ini terkait tadi. Kemudian pengembangan buku panduan adat Dalian Netolu versi PPTSB Sumut 1. Yang ketujuh, kompetisi penyaluran bakat dan potensi warga PPTSB Sumut 1 di bidang olahraga dan seni. Tahun lalu sudah terselenggara bola voli dan lomba tari ibu-ibu, ya. Ini perlu dilanjutkan pada bidang-bidang olahraga dan seni yang lainnya. Selanjutnya peningkatan layanan kerohanian dan peduli sosial warga PPTSB Sumut 1. Nanti seluruh bidang-bidang akan mengacu program ini. Bidang-bidang pengelola PPTSB Sumut 1 meneruskannya ke cabang-cabang. Ya, mungkin pertemuan sekali lagi seluruh bidang-bidang bisa merumuskan program eligible-nya untuk tahun 2023. Songonima pemaparan program 2023 dasar kami. Selanjutnya kita mintakan kepada Pak Ater Sinaga menunjukkan website kita yang sudah kita susun di tahun 2022. Saya yakin website ini belum begitu sempurna. Kami membutuhkan kerjasama kita dari sektor-sektor sampai cabang dan wilayah. Oleh Hakim Adita Saluka,